berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Tidak, mari bersukacita. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pujian kita. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah hujan yang deras kami boleh Engkau sertai sehingga kami sampai di gereja dengan selamat. Terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan sediakan buat kami, dan kami boleh menggunakan kesempatan ini ya Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu, memuji Engkau, dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami hendak menyerahkan seluruh rangkaian acara kami pada sore hari ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan ya Tuhan dalam setiap apapun yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu bersukacita apa tidak? Pasti senang ya. Saya itu lama tidak ketemu Mbak Darmi, nggak tahu kayak apa rasanya. Saya tunggu-tunggu Mbak Darmi kok lama nggak ketemu gitu ya. Karena pada kerinduan gitu ya, kalau seminggu aja nggak ketemu gitu, saya tuh ini kok nggak datang ya, ini kok nggak datang ya, kayaknya lama banget. Karena kita menyadari bahwa persekutuan kita itu persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Sehingga ada kerinduan di dalamnya, ada saling membangun di dalamnya, ada saling mendoakan di dalamnya. Nah, kita mau bersama-sama bersukacita melalui pujian, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara berkumpul bersama, yuk kita memuji Tuhan dengan berdiri. Yang mau bergerak dan bergoyang, saya persilahkan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam seperti apa ibu-ibu? Mbak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Silakan duduk lagi. Ya seneng ya. Nah, saya nanti akan berikan kesempatan untuk kita semua kalau ada yang ingin berbagi berkat Tuhan. Tetapi kita mau nyanyikan dua lagu yang mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan betapa aku bersyukur gitu ya. Karena berkat yang diberikan kepada kita, yang menurut kita kok kayaknya bukan berkat ya ini. Tetapi itu adalah sesuatu yang berguna buat kita. Karena apa yang Tuhan berikan pada kita adalah itu yang terbaik buat kita.
dapat ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, aku bersyukur kepadamu, puji, ku puji agung nama-Mu, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu, puji, ku puji agung nama-Mu, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sungguh memang kita ini ada karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin kita ya ada sih, tapi ada-adaan gitu ya, tidak bernilai gitu. Nah, siap-siap bagi ibu-ibu yang akan menyampaikan kesaksian, kita mau menyanyikan Ku Selalu Memandang Tuhan. Tanpa kita memandang Tuhan, saya yakin kita tidak bisa atau tidak kuat untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini yang semakin hari semakin ada saja kesulitan yang harus kita hadapi. Selalu memandang Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dialah pelindungku. Bersama Dia ku takkan goyah, menghadapi semua musuh kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama, kiri kananku ada Tuhan, di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Ada yang mau bersaksi, berbagi kisah yang bisa membangun kita semua? Iya, silahkan Bu Ruth, mau di sini? Ya. Sini nggak apa-apa. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya bersyukur pada Tuhan sore hari ini bisa ikut bersama-sama dalam persekutuan Komisi Perempuan. Biasanya ikut Zoom ya, tapi itu juga kalau aku sempet gitu ya. Jadinya
ini pas ada waktu, tapi ya enggak penuh ya, nanti aku mohon maaf, nanti aku pulang duluan ya karena masih tugas. Ternyata ikut Zoom sama begini, enakan begini loh. Ya, jadi kalau kalau pakai online tuh kayaknya nggak mantep gitu ya. Sama aja kalau ibadah kan, ibadah juga sejak udah bisa onsite, saya lebih seneng datang onsite ya, kayaknya lebih mantep, lebih serak gitu ya, gitu. Jadi Tuhan Yesus beri kesempatan pada aku pas tadi Vivi bilang, Mama ini aku nunggu kok lama ya, nanti nggak tahu sampai jam berapa nih Zelda. Udah Oma nunggu di gereja aja ya, nanti kalau kamu udah selesai kamu WA Oma, nanti Oma lari. Bilang gitu. Jadi ibu-ibu yang ada di rumah juga ya, semoga kalau ada waktu lebih enak onsite di sini ya. Seperti ibadah juga kalau onsite itu kita lebih enak, lebih bisa meresapi gitu ya. Jadi kalau memang online itu nggak bisa, apalagi kalau aku suruh mimpin online, waduh mau mencet ini bingung kabeh, bubar kabeh gitu ya. Jadi memang begitulah, jadi ya kita semua diberkati Tuhan melalui Komisi Perempuan lebih dekat, lebih saling mengenal ya. Kalau jauh-jauhan kan nggak enak gitu ya, nggak bisa nyapa, nggak bisa apa gitu ya. Kalau kayak begini enak gitu ya, bisa lebih ini. Ya hanya itu aja. Lain kali kalau aku biarpun sedikit waktu, kalau ada aku usahain datang. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih Bu Ruth untuk sharingnya. Ada yang lain? Bu Yaya, terima kasih. Ya, saya mau mengucap syukur ya. Mestinya minggu-minggu terakhir ini betul-betul padat ya. Dari acara pendewasaan Kalimalang, terus ada ini apa namanya? Ada tamu dari Lampung ya, terus kita pelayanan bersama dari sini. Terus dilanjut sama kunjungan ke sinode, terus ada sidang MPL. Ya bersyukur semuanya itu tuh diberkati Tuhan, Tuhan menyertai sehingga semua dapat berjalan lancar. Ya memang kelihatannya padat sekali, tapi kalau percaya ya Tuhan pasti menyertai kita, ya dijalanin aja semua satu persatu. Terutama yang ini ya, kayak izin gereja itu kan lama sekali, pingin cepat selesai ya. Kita belajar untuk sabar, untuk percaya Tuhan selalu menyertai. Ya sejauh ini sih izin gereja dan pengurusan surat peningkatan status menjadi SHM itu semua berjalan baik ya. Ya cuman dibutuhkan kesabaran dan doa-doa dari Bapak Ibu semua. Semoga dapat berjalan semua sampai selesai dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Yaya. Ada yang lain lagi? Yang di rumah barangkali? Kalau tidak bisa datang karena situasi dan kondisi ya tidak apa-apa. Cuma memang Bu Ruth senang datang ya, karena kalau di rumah nyanyi kiri kananku ada Tuhan sendiri kan kayak gimana gitu. Apalagi kalau saya di kos malah nyanyinya kiri kananku ada Tuhan, nggak berani kenceng-kenceng gitu ya. Ya, saya mengajak kita berefleksi saja ya dalam kurun waktu 1 tahun ini 2021-2022 di antara kita sudah beberapa yang berpulang gitu ya. Bapak Pendeta Samuel Suwarno, lalu Bapak Bambang Kencono, Pak Triyono, terus Bu Erni, kemudian Pak Hadi. Nah, dari hal ini tuh saya secara pribadi merefleksi bahwa betapa singkatnya hidup gitu loh. Apalagi waktu Bu Erni itu saya benar-benar nggak nyangka sama sekali ya. Tapi dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa mari tiap kesempatan yang Tuhan berikan itu kita pakai, kita isi untuk sesuatu yang berguna. Jujur kadang-kadang saya itu ya mengisi dengan yang tidak berguna, dalam arti saya tuh kadang masih seneng dengar cerita horor gitu loh ya. Tujuannya tuh biar saya melek gitu kalau kerja tuh melek, dengerinnya cerita horor gitu kan, tapi horor lucu. Nah, saya juga merefleksi ini tuh berguna apa enggak sih, apa cuma buat selingan saja gitu. Nah, tapi dari beberapa peristiwa yang saya alami gitu ya, sedikit demi sedikit
itu saya kurangi dan saya pengen lebih mengisi waktu itu dengan hal-hal yang lebih berguna lagi, lebih baik lagi, karena kita kan nggak tahu Tuhan tuh kasih kesempatannya sampai berapa lama gitu ya. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Bambang. Sebelumnya kita akan persiapkan hati kita dengan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Silakan Bu Bambang. Salam ibu-ibu, sebelum kita mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Pakai hamba sebagai kepanjangan tangan Tuhan, biarlah apa yang kami bawakan ini semuanya datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan membawakan firman Tuhan dalam Ayub 2
pasal 9 sampai 10. Ayub 2, 9 dan 10. Istri Ayub gitu ya. Kalau sudah ketemu. Judulnya Istri Ayub, penderitaan hidup menghalangi melihat pimpinan Tuhan. Di sini berbunyi 2:9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita mengenal kitab Ayub, mungkin semuanya sudah mengerti siapa Ayub gitu ya. Ayub adalah tokoh yang terkenal. Ia berasal dari daerah, di ayat 1 ya, dia berasal dari daerah Uz dan merupakan orang terkaya di daerahnya. Ia mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Selain itu juga mempunyai banyak harta kekayaan. Di antaranya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan banyak budak-budak. Oleh karena banyak hartanya Ayub, maka ia menjadi orang terkaya di daerah timur. Ayub digambarkan sebagai orang yang sangat kaya, tidak ada orang yang sekaya seperti Ayub. Jadi kemungkinan besar Ayub sangat terkenal di seluruh daerah timur. Dan menyebutkan tentang 10 orang anak dalam kekayaannya itu adalah pemberian Tuhan. Begitu kayanya Ayub, dia mungkin di ayat 1 ini tidak disebutkan cerita tentang istrinya, hanya menyebutkan Ayub dan anak-anaknya dan tentang kekayaannya. Begitu kaya dia, pasti anak-anaknya dan istrinya bersukacita ya. Ya kita tahulah kalau orang itu sangat kaya, kita yang istilahnya enggak terlalu kaya, sedang-sedang aja gitu. Jadi di awal ayat 1 itu dia berbahagia bersama istri, anak, dan kekayaannya. Tapi tiba-tiba musibah itu datang. Musibah itu datang beruntun gitu ya. Musibah itu sebetulnya kan bukan datangnya dari Tuhan untuk Ayub ini. Itu pekerjaan iblis tapi diizinkan gitu. Karena untuk mencobai imannya gitu ya. Pertama-tama musibah itu datang, ada 5 musibah yang menimpa Ayub gitu. Pertama kita lihat di ayat, bentar ya, saya buka kertean dulu ya. Di ayat 15, ayat 15 di situ disebutkan, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Setelah dia musibah itu datang, terus datang lagi musibah. Harusnya misalnya nih kalau kita ya sebagai manusia biasa, musibah itu kan datang sekali, mungkin ya nggak tahu kapan atau apa terjadi. Ini tuh beruntun gitu loh, musibah itu datang. Terus di ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sudah musibah kedua datang.
Terus musibah ketiga lagi, datang lagi, beruntun lagi gitu ya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Itu musibah ketiga. Lalu datang lagi musibah keempat. Mungkin kita ya harta benda gitu, kalau kita yang orang yang beriman gitu, ya nggak apa-apa lah, harta benda suatu saat juga akan kita cari lagi gitu ya. Itu kita masih kuat. Nah, musibah yang keempat nih anak-anaknya. Musibah keempat di ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum-minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya padat 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri saja yang luput, hingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Lalu mendengar musibah yang keempat itu, anak-anaknya yang ke-10, 10 orang itu meninggal. Ayub berdiri, lalu dia mengoyakkan jubahnya. Di situ dilihat ya gambarnya, berdiri Ayub mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian ia sujud, ia menyembah Allah gitu. Jadi di sini respon Ayub, di sini ada 2 respon Ayub dan respon istrinya. Ayub sujud menyembah Tuhan dengan berkata, telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuaan itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan. Itulah respon Ayub dalam kesedihan yang mendalam. Mungkin saat ini kalau kita ada di posisi Ayub gitu ya, yang semua hartanya habis, anak-anaknya mati gitu, emosi kita gimana gitu ya. Pasti kita hancur mendengarnya. Tapi respon Ayub, dia malah menyembah Tuhan. Dia tidak mengutuk Tuhan. Dia tidak berdosa. Tetapi di ayat 1, kita melihat penderitaan Ayub. Di ayat 2 kita melihat penderitaan istrinya. Dia berkata saking menderitanya gitu ya. Kalau kita di posisi sebagai istri Ayub gitu ya, mungkin secara manusia dia berkata gitu jahat enggak sih? Maksudnya sebagai manusia itu ya, dia kan yang melahirkan anak. Mungkin dia harta habis segalanya, itu dia bisa cari. Tapi 10 orang anak dia membesarkan, kita 1 aja sedihnya bukan main, apalagi ini 10 anak sudah besar-besar. Sebagai manusia dia berkata seperti itu mungkin wajar ya. Itu tidak bisa menghakimin dia dengan dia berkata seperti itu. Tetapi secara alkitabiah atau secara rohani mungkin tidak baik. Tapi kita coba berada di posisi dia sebagai istri. Karena istri itu lebih sensitif daripada suami gitu ya. Walaupun suaminya juga sedih. Saking jengkelnya, saking marahnya. Dia berkata seperti itu. Kalau saya melihat itu wajar bagi seorang ibu yang kehilangan 10 orang anak. Dia membesarkan anak itu sampai besar.
dia yang mengandung anak itu. Tapi anak itu mungkin dia punya rencana atau masa depan anak-anak itu, anakku harus begini, anakku harus begitu. Tapi akhirnya anaknya semua meninggal gitu ya. Di dalam kedukaan itu dia berbicara seperti itu. Mungkin karena kekesalannya dia berbicara kepada Ayub seperti itu untuk tidak lagi di ayat 2 itu ya, disuruh apa di 9 tadi ya. Maka berkatalah istrinya, mari, masihkah kamu bertekun? Engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah itu. Kalau dia secara dunia dia berkata begitu, tapi secara rohani harusnya tidak seperti itu. Harusnya dia mendukung suaminya juga sedih, harusnya dia mendukung dengan baik itu. Jadi menurut di sini ada sebuah buku yang bercerita 5 tahap kedukaan, dikarang oleh Elizabeth Kubler-Ross. 5 tahap kedukaan itu yaitu penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, dan terakhir menerima. Jadi di sini si Ruth mungkin dalam fase kemarahan. Dia sangat marah, dia kecewa gitu ya. Dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah, saya juga mau bersaksi tapi ya susah ya. Mengalami hal seperti itu. Tapi saya tidak marah. Saya tidak menyangkal. Tapi saya stres. Stres sama depresi saya nggak tahu ya gimana bedanya. Ya sekiranya yang mendadak gitu ya, gimana saya nggak stres. Pada saat hal itu terjadi, pikiran saya itu kosong. Nangis nggak bisa, berbicara nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Itu stres. Sampai berbulan-bulan. Saya menarik diri dari pergaulan, tidak mau ke gereja, tidak mau bertemu orang lain. Itulah yang saya alamin. Tapi akhirnya saya untuk mencoba, saya mau bangkit, saya bangkit gitu ya. Saya datang ke gereja. Pertama memang susah. Saya melihat biasa saya datang dengan suami, tapi saya terus mencoba terus-menerus. Akhirnya saya bisa. Penyangkalan diri, itu saya merasa suami saya tidak mati, dia berangkat kerja. Itu penyangkalan diri saya. Tapi pada saat saya ingat, saya nangis. Tapi saya menganggap adalah dia kerja gitu. Itu penyangkalan diri. Terakhir itu baru penerimaan. Saya menerima bahwa manusia itu akhirnya harus kembali kepada Tuhan. Gitu loh. Saya menerima, melihat pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya setelah beberapa bulan setelah saya menerima itu semua, baru saya merasakan gitu loh. Pimpinan Tuhan dalam kehidupan saya. Pada saat suami meninggal, kita sama anak-anak ucap syukur ya. Orang lain yang meninggal COVID itu seperti saudara-saudara saya, cuma dikubur, ditaruh gitu saja. Jadi saya tuh mengucap syukurnya suami saya dikubur layak gitu loh. Sama rumah sakit dibolehkan, dimandiin, dipakein baju. Sedangkan orang lain yang saya lihat itu enggak gitu, dikuburkan gitu aja. Udah gitu mendapat kuburan, yang lain tuh tanya di sini enggak ada, tanya di situ enggak ada. Puji Tuhan. Jadi pimpinan Tuhan itu terlihat dalam keluarga kami gitu. Jadi dalam kesedihan itu pertama memang susah untuk melihat pimpinan Tuhan itu.
rasa kecewa, tapi saya nggak marah. Saya kecewa kan, cuma ada pertanyaan aja. Kenapa ya Tuhan? Kok seperti ini gitu loh. Kenapa terjadi ini dalam kehidupan saya gitu. Nah, setelah saya sudah dalam tahap akhir menerima kedaulatan Tuhan bahwa manusia itu tidak bisa terhindar dari kematian. Setiap kita pada akhirnya akan mati. Siapa sih yang saya bilang ke anak-anak saya yang bisa melawan maut? Hanya Yesus, saya bilang gitu. Kita manusia itu nggak bisa, saya bilang gitu. Ya udah, kita menerima itu semua. Dan saya bersyukur gitu. Cuma sampai saat ini bukannya saya nggak bisa menerima, saya masih trauma. Setiap ada orang yang meninggal gitu ya dari gereja kita, trauma itu ada di dalam tubuh saya. Saya menangis sejadi-jadinya, badan saya lemah, saya stres, ini saya tegang semua. Makanya saya nggak mau hadir, tapi saya akan berjuang. Kalau ada apa-apa itu saya mau hadir. Setiap kejadian ada yang meninggal, saya stres itu sampai 2 hari gitu. Malamnya nggak bisa tidur, ingat suami, karena saya pikir kan masih 1 tahun, wajar lah gitu ya. Jadi setiap ada orang yang meninggal itu saya nggak bisa hadir karena stres itu masih menghantuin saya. Melihat kejadian-kejadian seperti itu, peti mati pun saya nggak berani lihat. Misalnya saya lagi nonton ngelihat ada peti mati, itu saya akan mati. Karena itu akan membuat saya ingat lagi seperti itu. Padahal saya itu mengubur supaya saya tidak mengingat. Saya minta kepada Tuhan memberi kekuatan, saya nggak mau ingat-ingat lagi gitu loh. Kalau saya nggak ingat, saya bisa bangkit, saya berusaha happy. Tapi kalau ada kejadian itu akan terulang lagi. Jadi memori itu seperti komputer, kata orang itu akan teringat lagi seperti itu. Ya, seperti itulah dalam bukan penderitaan sih. Kalau saya ngomong, saya bukan penderita, bukan cobaan. Saya cuma sedih dan berduka. Karena kalau saya menganggap itu penderitaan, sepertinya kok enggak ini ya, enggak apa, kayak enggak bagus lah gitu ya. Cobaan juga enggak, karena saya ngerti. Karena manusia itu akhirnya kembali kepada Tuhan. Dalam kesusahan itu, saya tidak mengutuk Tuhan, saya tidak marah kepada Tuhan, saya cuma bertanya kepada Tuhan. Tapi akhirnya saya bisa menerima, yang terakhir itu penerimaan diri kita, bahwa manusia itu tidak ada yang kekal, gitu aja. Hanya itu aja yang saya dapat sampaikan. Ya, jadi pada akhirnya penderitaan Ayub dan seterusnya dari cerita ini, istri Ayub tidak disebut-sebutkan lagi ya. Cuma Tuhan, karena Ayub begitu salehnya, begitu dia tidak berdosa di hadapan Tuhan, dia taat sampai akhirnya Tuhan memberikan 2 kali lipat apa yang telah hilang di dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya juga perjalanan hidup yang kami alami ini pasti ada pelangi yang indah dalam kehidupan kami berkeluarga. Contohnya anak-anak kami yang begitu memperhatikan mamahnya gitu loh. Ya, waktu pertama kali suami meninggal itu, anak-anak itu merasa kayak nggak mau terima, jadi kayak saling kekecewaan, akhirnya sering ada gesekan, ada pertengkaran gitu loh. Tapi akhir-akhir kesininya saya juga memberi dukungan kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, kalian tidak bisa melawan. Pada akhirnya Tuhan itu, manusia itu pasti akan kembali kepada yang punya, saya bilang gitu. Akhirnya mereka juga sedikit-sedikit mulai menerima rasa pertengkaran itu, juga sudah sedikit-sedikit sudah nggak ada. Akhirnya saya bilang, kalian harus hidup rukun.
rukun bahagia, jangan saling bertengkar, saling mengasihi apa yang sudah Tuhan firmankan kita. Kalau Tuhan itu ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, pasti kasih itu ada di dalam diri kamu. Saling mengasihilah, jangan saling. Jadi itu terus yang saya berikan kepada anak-anak gitu. Saya bersyukur anak-anak juga sudah mau menerima semuanya, dan mereka sangat memperhatikan mamahnya gitu. Mama jangan kurus, mama harus makan. Mereka lihat saya kurus karena tertekan gitu. Bisa mungkin mereka menyuruh saya makan gitu loh. Jadi itulah saya lihat pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kami, peninggalan suami kami, dan kami pun tidak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih. Itulah kesaksian. Dari kemarin saya waktu mau bersaksi takut nggak kuat, tapi sekarang sudah mulai agak kuat, saya bisa bersaksi walaupun masih dengan air mata gitu ya. Terima kasih, kami serahkan ke Mbak Dwi. Terima kasih Bu untuk firman Tuhan yang disampaikan, sekaligus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengalami kehilangan orang yang dikasihi, seperti halnya istri dari Ayub ini yang tidak disebutkan namanya. Nah, saya rasa istri dari Pak Ayub ini juga diproses oleh Tuhan. Ya, kita nggak tahu bagaimana, karena setelah itu kan nggak diceritakan lagi. Saya rasa dari kejadian dan iman yang dimiliki oleh Pak Ayub, maka istrinya juga diproses hingga akhirnya melihat bahwa itulah kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup. Terima kasih Bu Bambang. Nah, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Untuk pokok doanya sudah saya bagikan di grup Komisi Perempuan, bisa juga nanti dilihat dalam slide yang akan ditayangkan. Nah, saya membuatnya berdasarkan kelompok usia ini. Usia 55 tahun ke bawah, kita doakan untuk jemaat-jemaat dan keluarga-keluarga. Lalu usia 56 sampai dengan 65 berdoa untuk kegiatan dan program gereja. Lalu untuk usia 66 tahun ke atas, nah ini tingkat berat ini doanya, untuk bangsa dan juga untuk negara kita. Lalu ada pokok doa tambahan, yaitu Jonathan, buyutnya Opa dan Oma Dani, cucunya Bu Lucy dan Bu Yaya, serta Bu Leoni yang sedang sakit saat ini. Terus juga untuk perjalanan liburan Pak Jun dan Bu Lucy ke Eropa ya Bu ya, berangkat besok, yang akan berangkat besok. Kita akan doakan bersama-sama. Nanti doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Ibu Rita. Sebelumnya kita mau nyanyikan Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita satu hati di dalam doa.
Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk sore hari ini kami para perempuan boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui persekutuan kami. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami dan mencelikkan mata hati kami ketika kami di dalam masalah, ketika banyak persoalan di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus melihat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, lebih dari segala masalah, segala kesusahan, segala kesedihan yang kami alami. Kami imani itu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ketika kami mengalami masalah, ketika kami mengalami kesedihan, kami mengalami kedukaan. Justru disitulah kami boleh melihat, kami boleh merasakan, kami boleh menikmati akan kekuatan Tuhan, akan mukjizat Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan kasih setia Tuhan yang nyata benar-benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau mengizinkan kami mengalami masalah, Engkau memberikan jalan keluar buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam segala keadaan apapun, kami rindu, kami terus dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami saat ini berdoa untuk Bu Indriati, untuk Guru Injil Dwi Tsunami, untuk Diaken Juliana dan Nicholas. Terima kasih Tuhan, mereka dipakai Tuhan hari ini untuk melayani Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang Tuhan percayakan. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk Penatua Priscilla yang Tuhan pakai untuk menyediakan hidangan malam buat kami. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-Mu ini Tuhan di dalam segi kehidupan mereka, di dalam pelayanan dan keluarga dan pekerjaan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan juga sucikan dan kuduskan setiap makanan yang disediakan, boleh menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Kami saat ini juga berdoa untuk persiapan operasi Bu Sunariati dan Om Madani. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan waktu yang terbaik buat mereka. Tuhan yang persiapkan seluruh dokter, seluruh tim operasi ya Tuhan, dikuasai oleh kuasa Tuhan. Mereka boleh mengerjakan dengan baik dalam waktu Tuhan, dan berikan damai sejahtera dan sukacita buat mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk Bu Suraji, untuk anak Jonathan dan Opa Dani. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka dalam segala kelemahan tubuh mereka. Engkau tahu Tuhan dari segala tubuh mereka, apa yang diderita mereka. Engkau Allah kami yang maha tahu, dan Engkau tahu secara detail yang terjadi di dalam tubuh mereka. Kuasa-Mu yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka dengan sempurna ya Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur untuk Mbak Ratmi yang hari ini, tepat hari ini berulang tahun. Kami bersyukur untuk usia 1 tahun yang Tuhan tambahkan buat Mbak Ratmi. Kiranya Tuhan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat-berkat terindah dari Tuhan melimpah dalam kehidupan Mbak Ratmi. Sekian tahun lamanya Tuhan menolong, memimpin Mbak Ratmi. Kami percaya di hari-hari ke depan Mbak Ratmi akan selalu bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Mbak Ratmi terus setia kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanan Pak Jun dan Bu Lucy yang akan ke Belanda dan lanjut ke Jerman. Kiranya Tuhan pimpin, kirim malaikat-Mu untuk memimpin mereka sampai di tempat dalam keadaan yang baik dan sehat, dan mereka boleh bertemu dengan Tiff dan boleh menikmati akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka dan keluarga. Kiranya Tuhan terus melindungi. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang akan kami berikan pada sore hari ini. Tuhan sucikan setiap persembahan kami. Kami boleh memberikan dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan untuk boleh dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di gereja-Mu, khususnya di Komisi Perempuan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami. Kiranya semuanya boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,